usulan kepada kita teman-teman SOK SFC Indonesia. Saya persilakan ke Rahmat perwakilannya. Teman-teman Region Sulteng, apakah masih ada sanggahan terhadap keuangan SFC Indonesia? Karena ini berhubung organisasi se-Indonesia. Karena saya semenjak dari Malili ikut forum sampai forum 12, kayak bagaimana ada untuk transparansi terhadap keuangan SFC Indonesia tidak pernah dibahas. Mungkin saya keliru, kalau ada dibatasi atau bagaimana, tolong dijelaskan sebentar. Karena di forum Makassar itu Overegi pun bingung menjawab. Ya, tiga poin lagi. Yang terakhir mengenai tuan rumah Jarnas. Ini Region Tengah hanya melemparkan. Dari beberapa kopdar gabungan Region Tengah itu sudah mempersiapkan bahwa Region Tengah itu siap menerima tuan rumah Jarnas. Siap 100%. Karena begini, dari 2014 sampai sekarang Sulawesi ini tidak pernah lagi menerima tuan rumah Jarnas. Jangan dianaktirikan lah. Karena kita berbicara SFC Indonesia, bukan SFC hanya Jawa, Sumatera. Tapi kita ada di Sulawesi, ada Papua juga. Mohon kebijakan kalau diterima juga. Terima kasih. Terima kasih untuk perwakilan dari Sulteng. Jadi mungkin setelah juga dari panitia kita merangkum dulu ketiga region ini, baru dijawab bagaimana? Atau kan dijawab dulu? Bagus dijawab dulu. Jawab dulu. Bagaimana dengan lain? Jawab digantung. Jawab dulu. Jadi begini, kita forum ke-12 ini ya mengedepankan mufakat lah, usaha bersama. Ketika kesempatan, karena kebanyakan teman-teman ingin dijawab dulu. Jadi usulan dari atau pertanyaan dari perwakilan region Sulteng, yang pertama mungkin dan semuanya tertujukan kepada Ketua Umum SFC Indonesia. Yang pertama mungkin Pak Ketua, persoalan Kota Diklat dari Kota Diklat dan 15 dan mungkin bisa diturunkan menurut Pak perwakilan Sulteng. Yang kedua mungkin Pak Ketua mengenai transparansi terhadap keuangan ataukah transparansi organisasi SFC Indonesia. Jadi mungkin banyak persoalan itu semua. Yang ketiga Pak Ketua, dari Sulteng menjelaskan bahwa dari beberapa lama terlaksananya Jarnas, mungkin dari usulan teman-teman Sulteng, dia siap 100% ketika dipercayakan untuk menjadi tuan rumah Jarnas SFC Indonesia. Jadi untuk itu saya persilakan kepada Ketua untuk menjawab ataukah memberikan penjelasan mengenai ketiga poin ini. Saya persilakan kepada Pak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Om Loren. Mungkin sini saya akan jawab dulu poin transparansi keuangan ya. Untuk transparansi keuangan di kepengurusan saya periode yang sekarang ini, yang kami usahakan dan yang kami jalankan itu sudah kita posting. Yang awalnya kesepakatan pengurus pusat itu per 6 bulan sekali. Jadi per 6 bulan sekali itu kita audit, setelah kita rapikan, kita posting ke grup inti. Jadi pengeluaran dan pemasukan semua kegiatan pengurus pusat itu kita data dan kita masukkan laporannya di sana. Setelah adanya
Rakernas pada saat 2020 lalu itu ada masukan dari teman-teman juga, kenapa nggak dibikin 1 tahun sekali, seperti kayak kita kalau kerja itu ada yang namanya tutup buku. Jadi pada saat 1 tahun sekali itu kita tutup buku baru dilaporkan ke grup inti. Maka dari itu di semester kedua Desember itu tidak kita laporkan, dan kita laporkan kembali di bulan Juli 2021 laporan keuangan SSMC Indonesia yang sampai sekarang kurang 1 semester lagi, dari Juli sampai nanti acara masa bakti di kepengurusan kami di Munas nanti itu uang kasnya sisa 1 semester di semester 4 dari Juli sampai Desember 2020. Dan di laporan di grup inti itu sudah ada semua, bisa teman-teman kita baca, dan mungkin ini bisa menjadi evaluasi kami juga ketika next forum yang berikutnya bisa kita bawa laporannya dan kita bisa buat paparan presentasi juga di sini. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk transparansi keuangannya. Lanjut buat Jamnas yang mungkin masih sampai saat ini masih teka-teki ya Jamnasnya mau di mana, dan ada perwakilan dari Sulawesi yang siap 100% untuk mengadakan Jamnas di sini. Saya amat sangat mengapresiasi, memang ini mungkin hajatannya SSMC, acara yang paling ditunggu-tunggu ya. Ini akan saya bawa disposisinya ke pengurus pusat yang nanti akan kami forumkan setelah selesai dari sini, bahwa di Sulawesi itu mengajukan Jamnas. Untuk hasilnya lebih lanjut mungkin bisa saya beritahu ketika nanti saya forum dengan pengurus pusat. Ini itu yang bisa kami jawab. Setidaknya kami setelah mempunyai hasil disposisi dari acara forum 12 ini, maka dari itu untuk kedepannya kita pertimbangkan dan kita usahakan insya Allah Jamnas berikutnya dalam waktu dekat ini bisa kita keluarkan siapa dan di mana tempat Jamnas berikutnya. Mungkin itu. Selanjutnya untuk kuota diklat ya, mungkin kuota diklat bisa sedikit diceritakan dulu nih dari divisi Pemda wilayah Timur, karena memang yang sepengetahuan dan sepengalaman saya ketika menjalankan organisasi ini, saya sudah mengklasifikasikan dan mengkelompokkan 3 regional atau 3 pulau. Yang pertama itu Sulawesi, kedua Kalimantan, ketiga Papua. Di luar organisasi ini atau di dalam pekerjaan saya, memang itu 3 pulau yang dalam arti kategori zona merah, di mana Sulawesi itu saya tahu di daerahnya di atas itu, di Poso itu masih banyak teroris, masih banyak segala macam, itu saya mengetahui betul. Lanjut ke Papua yang kontribusinya sangat besar, itu masih ada KKB, kelompok kriminal bersenjata. Makanya terkadang saya benar-benar memikirkan hal di luar internal kita, tapi di eksternalnya itu kita pikirkan juga, di mana teman-teman semangat untuk kopdar dan segala macam. Tapi di luar itu keselamatan dan keberadaan kita harus tetap dipikirkan juga. Tiap saya melihat ada yang kecelakaan itu sedih makanya, apalagi sampai merenggut nyawa ya kan. Buat teman-teman sih pesannya lebih safety lagi, mungkin lebih menjaga dirinya sendiri dulu sebelum menyelamatkan kawannya. Mungkin itu bisa ditambahin untuk kuota diklat yang di region Sulawesi. Terima kasih. Saya bantu menjawab pertanyaan dari saya ini, Om Loren. Iya, dari region tengah, sorry maaf, yang salah. Sebenarnya kalau untuk masalah kuota diklat dari dulu pun kita selalu ada kebijakan Om. Yang penting ada komunikasi, khususnya kayak misalnya kebetulan kan saya di sini kan pengurus wilayah bagian timur.
selama nanti ada teman-teman dari region tengah ingin mengadakan diklat, cuma terbentur masalah kuota karena banyak faktor, mungkin karena sekarang kan bisa karena pandemi atau segala macam, atau ya dari berbagai faktor gitu banyak, tapi ingin mengadakan diklat gitu, nggak apa-apa, nanti kita bicarakan lagi gitu di mana masalahnya ini, sehingga apakah bisa kita kasih bicara, pasti bisa, dan kita selalu siap buat mempertimbangkan segala halnya om gitu. Jadi lagi masih bisa kita musyawarahkan, kita bisa permudah gitu, kenapa enggak gitu. Yang penting kita ada komunikasi antara pengurus daerah atau pengurus region atau region dengan pengurus pusat gitu sih. Nanti saya sebagai wilayah timur nanti saya sambungkan dengan ketua umum. Ini ada sedikit kendala di wilayah timur, khususnya di region Sulawesi Tengah mengenai kuota diklat. Nah, nanti saya bicarakan dengan ketum, suara-suara dari teman-teman Sulawesi Tengah punya kendala seperti ini masalah kuota diklat. Pasti ada kebijakan dari ketua umum. Itu aja sih. Mudah-mudahan jelas, kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi om. Terima kasih. Terima kasih. Tambahan sedikit mungkin untuk kuota diklat dan sedikit saya sharing juga. Ini yang saya dapatkan masukan di Forum Sulawesi untuk kuota diklat. Pindah ke Kalimantan, belum lama ada teman-teman Pandik Kalimantan itu sharing ke saya juga. Untuk mengenai jaraknya, dia amat sangat jauh. Dan saya mendapat sharing dengan teman-teman di sana, bisa nggak kalau diklatnya dipecah dua? Nah, itu juga yang akan kami bahas nanti bareng mungkin dengan teman-teman Sulawesi. Terus juga lanjut ke Papua. Sebelum postingan Om Jainal waktu itu naik, itu dia sudah lama sharing dengan saya. Makanya itu poin-poin yang sudah saya dapatkan dan sekarang saya dapatkan kembali di Sulawesi. Makanya waktu di debat kemarin itu saya memberikan 3 titik, yaitu Papua, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan itu jauh sebelumnya memang sudah saya kategorikan zona-zona yang memang harus diprioritaskan untuk mengembangkan SSFC. Beda sekali dengan kita di kota-kota besar, itu melihat Satria Review sudah kayak apa ya, sudah kayak kacang. Beda dengan di sini. Makanya ya inilah prioritas yang harus kami utamakan untuk teman-teman yang ada di 3 region titik ini. Mungkin itu akan kami bawa ke pengurus pusat, akan kami bahas semuanya untuk lebih mengedepankan musyawarah mufakatnya demi kebersamaan bersama untuk kuota-kuota diklat yang mungkin bisa kita agak sedikit kasih pertimbangan yang baik lah untuk kedepannya buat teman-teman yang mungkin subsidi atau kontribusinya itu semangatnya sudah lebih. Mungkin itu. Terima kasih.